Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan benar, yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan buat kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami, berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pemuda dari Medan yang sudah lama tinggal di Jakarta, kedatangan saudara jauhnya dari kampung. Saat di Jakarta, saudaranya ini diajak jalan-jalan oleh sang pemuda itu ke Tanah Abang untuk berbelanja. Saudaranya bertanya, "Di mana kita, Bang?" Dia menjawab, "Ini Tanah Abang." Kaget mendengar jawaban itu. Dia memastikan, "Betulkah ini Tanah Abang?" Pemuda itu katakan, "Iya betul, ini Tanah Abang." "Yang sebelah sana Tanah Abang juga?" tanyanya. Pemuda itu menjawab, "Betul, itu Tanah Abang. Semua ini Tanah Abang." Saudaranya dari kampung itu sedikit ragu-ragu dan untuk memastikan ia bertanya kepada orang yang ia temui di jalan. "Pak, benarkah ini Tanah Abang?" "Betul, Dek." "Bu, apakah benar ini Tanah Abang?" "Iya, betul." Karena kagumnya akan kehebatan abangnya itu, ia pun menunduk penuh hormat dengan rasa segan karena abangnya itu punya tanah dan wilayah yang begitu luas. Cerita ini hanya sebuah joke saja. Tapi pada kenyataannya, kalau ada orang yang punya banyak harta, punya banyak tanah, apalagi kekuasaan, orang-orang di sekitarnya akan menunjukkan sikap hormat. Terhadap Tuhan yang empunya segala-galanya, kita sudah seharusnya bersikap hormat, kagum, tunduk, dan menyembah. Dalam Mazmur 24 ayat yang pertama ini tertulis, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang menciptakan semesta. Dia yang menciptakan gunung-gunung, lautan, pohon-pohon. Dia yang menciptakan makhluk hidup yang ada di atas bumi dan yang ada di dalam laut. Dia yang menciptakan burung-burung, dan Dia yang menciptakan kita, manusia. Tuhan, Sang Pencipta, adalah sekaligus Sang Pemilik dari semua yang Dia ciptakan. Dan sebagai ciptaan, kita perlu sadar diri akan siapa diri kita ini. Orang ateis mengatakan tidak ada Tuhan, dan mereka menyatakan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi anehnya banyak orang ateis yang percaya kepada alien dan kepada spirit, kepada roh-roh. Mereka tidak percaya ada yang menciptakan alam semesta ini. Tapi mereka percaya ada yang menciptakan atau membuat bangunan. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang ada tidak mungkin jadi kalau tidak ada penyebab. Tapi mereka tidak percaya bahwa Tuhanlah yang menyebabkan keberadaan atau eksistensi dari alam semesta ini. Kita semua hendaknya bersikap percaya dan mengakui akan Tuhan. Tuhan yang punya dunia serta yang diam di dalamnya. Dan itu termasuk kita. Kita ada di dalam dunia ini dan kita adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Dalam Roma 14 ayat 8 tertulis, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati,
kita adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, saudara, mari kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Beraktivitas, beraktivitaslah untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Dan sebagai miliknya, muliakanlah Tuhan. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Jadi muliakanlah Tuhan selalu dalam hidup kita. Milikilah sikap hormat, kagum, tunduk, dan menyembah kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menyatakan diri-Nya kepada kita. Dialah Tuhan yang kepadanya kita harus kagum, tunduk dan taat selalu, mengasihi serta setia, percaya sampai akhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang siapa diri kami dan siapa Engkau Tuhan. Engkau adalah pemilik segala sesuatu. Engkaulah yang memiliki hidup kami. Ampuni kalau kami seringkali lupa diri, merasa diri kami ini milik kami sendiri dan tidak mau mempersembahkannya untuk Tuhan. Kami hidup seenaknya, kami menuruti keinginan-keinginan kami, tidak sadar diri dan tidak mengakui bahwa kami ini adalah milik-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk selalu mengerti sungguh-sungguh bahwa hidup kami, bahkan semua yang ada pada kami adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menyembah-Mu, hormat, tunduk, dan taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami, supaya kami selalu menghidupinya setiap hari. Berkatilah kami di malam hari ini. Kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini. Pemulihan terjadi. Ada mujizat, ada kelepasan. Ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan atas hidup setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.